Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Josia. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang apa itu larutan asam dan basa. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Mulai dari ketua kelompok yaitu Kurniawan Rizky Akbar, kedua Muhammad Ari, ketiga Rado Detona, keempat Dendi Kurniadi, kelima Bintang Nopalin, keenam Handoko Salim, ketujuh Josia Septian, dan kedelapan Fixtron Henrys. Yuk kita masuk ke ruangan laboratorium. Setelah kita sudah memasuki ruang laboratorium, saatnya saya akan menjelaskan apa itu larutan asam dan basa. Apa sih larutan asam itu? Larutan asam bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H positif. Pengertian asam menurut kamus sains bergambar yaitu suatu zat yang membentuk ion hidrogen dalam larutan. Mengandung hidrogen yang bisa diganti dengan logam untuk membentuk garam. Dalam ilmu kimia saat ini, asam diartikan sebagai senyawa yang jika dilarutkan dalam air, maka pH-nya di bawah 7 atau lebih kecil dari 7. Ada berbagai jenis asam yang bisa dijumpai dan dimanfaatkan setiap hari. Contoh benda bersifat asam yang kerap dimanfaatkan oleh manusia yaitu 1. Asam asetat atau cuka digunakan untuk bahan memasak. 2. Asam karbonat untuk bahan minuman bersoda. 3. Asam sulfat untuk bahan aki mobil dan lainnya. Ciri larutan asam antara lain seperti di bawah ini. 1. Bersifat korosif atau memicu karat jika terkena besi atau logam. 2. Bersifat dapat mengantar listrik karena mengandung elektrolit. 3. Mengubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Valensi asam adalah jumlah ion hidrogen yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam. Ion sisa asam adalah ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepas ion hidrogen. Selanjutnya, apa sih larutan basa itu? Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan air dapat melepaskan ion hidroksida atau OH negatif. Ciri-ciri basa antara lain seperti di bawah ini. 1. Rasanya pahit. 2. Mengubah kertas lakmus merah menjadi warna biru. 3. Terasa licin bila disentuh. Contoh benda bersifat basa yang kerap dimanfaatkan oleh manusia yaitu 1. Obat mah. 2. Sabun. 3. Deterjen. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan pemateri berikutnya. Oke, baiklah sekarang kita bahas tentang klasifikasi asam dan basa. Keduanya digolongkan berdasarkan kekuatannya dan terionisasinya. Kemudian dibagi menjadi dua diantaranya. 1. Asam kuat dan basa kuat. 2. Asam lemah dan basa lemah. Asam kuat adalah senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan di dalam air dan menghasilkan jumlah ion seluruhnya. Basa kuat adalah senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan ke dalam air. Contoh asam kuat antara lain ACl, ANO3, A2SO4, AClO4. Contoh basa kuat antara lain NaOH, KOH, BaOH2. Baiklah teman-teman, yuk kita lanjut lagi. Asam lemah dan basa lemah. Asam lemah adalah senyawa yang sedikit terurai saat dilarutkan di dalam air. Contohnya A3PO4, A2SO3, ANO2, CH3COOH. Basa lemah adalah senyawa yang hanya sedikit terurai saat dilarutkan di dalam air. Contohnya NaCO3, NH4OH.
Teman-teman, ada lagi nih yang berdasarkan bentuk ionnya. Berikut diantaranya: asam anion adalah asam yang mempunyai muatan negatif. Contohnya SO3 negatif. Kation adalah asam yang mempunyai muatan positif. Contohnya Na4 positif. Basa anion adalah basa yang mempunyai muatan negatif. Contohnya Cl negatif, Cn negatif. Basa kation adalah basa yang mempunyai muatan positif. Contohnya Na positif, Cl2 positif. Kemudian ada juga konsep dari para ahli ini teman-teman, yaitu dari konsep Arrhenius, Bronsted, Lowry. Konsep Arrhenius. Menurut konsep Arrhenius, asam merupakan zat yang terdisosiasi untuk menghasilkan ion H positif dalam larutan. Contohnya adalah asam klorida ACl dan asam asetat CH3COOH. Perhatikan persamaan di bawah ini. ACl dan CH3COOH adalah asam Arrhenius karena dapat menghasilkan ion H positif dalam larutan. Sementara itu, basa adalah zat terdisosiasi untuk menghasilkan ion OH negatif dalam larutan, seperti natrium hidroksida NaOH dan amonium hidroksida menjadi Na positif OH negatif, Na4OH menjadi Na4 positif OH negatif. NaOH dan Na4OH termasuk ke dalam basa Arrhenius karena dapat menghasilkan ion OH negatif dalam larutan. Konsep Arrhenius. Menurut konsep Arrhenius, asam merupakan zat yang terdisosiasi untuk menghasilkan ion H positif dalam larutan. Contohnya adalah asam klorida ACl dan asam asetat CH3COOH. Perhatikan persamaan di bawah ini. ACl dan CH3COOH adalah asam Arrhenius karena dapat menghasilkan ion H positif dalam larutan. Sementara itu, basa adalah zat terdisosiasi untuk menghasilkan ion OH negatif dalam larutan, seperti natrium hidroksida NaOH dan amonium hidroksida Na4OH. Sepertinya itu saja materi kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Contoh soal 1. Tentukan pH larutan dari 50 ml H2SO4 0,001 m. Sehingga diketahui ada 50 ml larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,001 m. Seperti yang diketahui, H2SO4 atau asam sulfat adalah asam kuat. Sehingga untuk mencari H+, digunakan rumus H+ sama dengan A dikali M. Untuk A dari H2SO4 adalah 2 dan konsentrasinya 0,001 m. Sehingga dikerjakan sebagai H+ sama dengan A dikali M sama dengan 2 dikali 0,001. Dapatkan hasil 2 kali 10 min 3. Lalu dimasukkan ke rumus pH yaitu min log H+. Sehingga diperoleh hasil sebagai pH sama dengan 3 min log 2 HF Mr20 sebanyak 1 gram dilarutkan dalam air hingga volumenya 2 liter. KaHF 6,8 dikali 10 pangkat min 4. Data yang kita peroleh tadi masukkan dalam rumus H+ sama dengan akar Ka dikali M. Ka dari HF sendiri sudah diketahui yaitu 6,8 dikali 10 pangkat min 4. Lalu didapatkan hasil H+ sama dengan akar 17 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian masukkan dalam rumus pH yaitu min log H+. Diperoleh hasil pH sebagai 3 min log 4,12. Contoh soal 3. Hitunglah pH dari 100 ml basa lemah POH yang di dalam air terionisasi 1%. Kb dari POH adalah 10 pangkat min 4. Pertama kita menemukan konsentrasi. Konsentrasi didapatkan dengan menggunakan rumus alfa sama dengan akar Kb per M. Alfa sendiri adalah derajat ionisasi yang sudah diketahui sebagai 1% atau 1/100. Kemudian lakukan perhitungan dan dapatkan hasil konsentrasi sama dengan 1 M. Lalu, karena larutan ini adalah larutan basa lemah, digunakan rumus OH- sama dengan akar Kb dikali M. Dan didapatkan hasil OH- sama dengan 10 pangkat min 2. Lalu dimasukkan dalam rumus POH, yaitu min log OH-. Didapatkan hasil 2. Kemudian
dimasukkan dalam rumus pH, yaitu 14 dikurang pOH, dan dapatkan hasil 12.